Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian atas waktunya dalam kegiatan saya hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fadila dari mahasiswa dari Stikas Panakukang Makassar, program studi S1 Keperawatan. Jadi sebelumnya ibu-ibu, tujuan saya ada di sini adalah ingin melakukan penyuluhan kesehatan tentang diabetes mellitus, tentang apa sih itu diabetes mellitus, kemudian apa penyebabnya, apa gejalanya, dan cara menanganinya bagaimana. Sebelum saya memulai, saya akan membagikan brosur tentang materi saya hari ini. Ibu-ibu bisa saling membaca, saya juga sambil menjelaskan. Jangan Diskusi. Ibu-ibu bisa buka brosur yang saya bagikan. Di halaman pertama di sini ada pengertian dari diabetes mellitus. Jadi di halaman pertama ibu-ibu bisa lihat di sini ada pengertian dari diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus adalah bisa disebut juga kencing manis. Jadi diabetes mellitus merupakan kelainan tubuh akibat kekurangan memproduksi insulin. Itu akibatnya kadar gula menjadi tinggi dan tidak normal. Kemudian di halaman kedua di sini, ibu bisa lihat ada gejala-gejala DM. Yang pertama itu ada gejala utama. Yang pertama sering lapar, kemudian sering haus juga, kemudian sering buang air kecil terutama pada malam hari. Kemudian di bawahnya ada gejala tambahan. Yang pertama itu ada mudah lelah, kemudian sering kesemutan, penglihatan dapat buram, kemudian berat badan turun drastis tanpa sebab. Kadang juga naik, kadang turun berat badan. Kemudian di belakangnya kita bisa lihat ada faktor risiko penyakit DM. Ada dua, ada faktor risiko yang bisa diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama, faktor risiko yang bisa diubah. Yang pertama itu ada kegemukan atau obesitas atau berat badan lebih. Kemudian kurang aktivitas fisik. Kemudian ada kolesterol yang tidak teratur juga, kolesterol tinggi. Kemudian ada riwayat penyakit jantung, itu tidak bisa diubah. Kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi dan diet yang tidak seimbang. Jadi dapat saya simpulkan di faktor risiko yang bisa diubah ini. Jadi apabila ibu-ibu memiliki keluarga atau ibu-ibu mengalami suatu penyakit diabetes mellitus, itu bisa dicegah atau bisa diubah dengan cara kita bisa atur berat badan dan sering makan yang tinggi gula, tinggi kadar gula. Kemudian kita juga harus rajin beraktivitas fisik. Kemudian yang kedua ada faktor risiko yang tidak bisa diubah. Yang pertama yaitu usia lebih dari 40 tahun atau bisa disebut usia pralansia sampai usia lansia. Kemudian yang kedua, mempunyai riwayat keluarga yang sebelumnya menderita penyakit diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga, kehamilan dengan gula darah yang tinggi. Kemudian ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang lebih dari 4 kg. Kemudian ada juga bayi yang memiliki berat badan lahir rendah atau BBLR yang kurang dari 2,5 kg. Di halaman terakhir, ibu bisa lihat di sini ada langkah-langkah mencegah penyakit diabetes mellitus. Yang pertama yaitu berhenti merokok. Jadi apabila ibu-ibu mempunyai keluarga yang merokok aktif, ibu bisa memberitahukan bahwa ingin mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus. Di keluarga kita bisa memberitahukan untuk berhenti merokok. Kemudian yang kedua bisa melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga dan sebagainya. Kemudian mempertahankan berat badan ideal dengan menjaga pola makan. Kemudian harus mengonsumsi makanan yang sehat seperti sayuran atau buah-buahan. Kemudian
Kita harus juga rutin periksa gula darah tak di puskesmas atau di rumah sakit atau posbindu setiap bulannya. Kemudian yang terakhir yaitu mengelola stres. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sampai di sini. Apakah ada yang ingin ibu-ibu pertanyakan? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Rabbil alamin, kita panjang kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertanya kepada adik mahasiswa. Ya, yang pertama yang mengenai dengan apa hubungan diabetes mellitus dengan obesitas, karena saya ini adalah sudah lebih dari 40 tahun. Ya, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin langsung saya jawab dulu Bu Budi. Jadi tadi pertanyaannya hubungan obesitas dengan diabetes mellitus itu apa? Iya. Jadi menurut saya Ibu, jika itu seseorang yang memiliki berat badan lebih, itu kan memiliki cadangan makanan banyak, volume makanannya banyak. Jadi itu bisa menyebabkan resistensi insulin atau tidak bisa memproduksi insulin dengan baik. Akibatnya Ibu, gula tidak bisa mencapai sel-sel tubuh dan menetap di pembuluh darah. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Ibu bisa mengerti? Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Dek. Terima kasih. Mungkin masih ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, apakah diabetes mellitus itu adalah faktor keturunan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulang pertanyaan tadi, apakah diabetes mellitus itu merupakan penyakit keturunan? Baik Ibu, langsung saya jawab Dik. Jadi jawaban yang bisa saya berikan yaitu diabetes mellitus ini merupakan salah satu penyakit genetik atau keturunan. Jadi jika ada keluarga tak, misal bapak tak atau ibu tak mengalami penyakit DM, itu bisa menurun ke anaknya atau ke cucunya begitu Ibu. Mungkin itu ya jawaban yang bisa saya jawab. Iya. Sudah jelas Dik? Iya. Jadi saya dapat simpulkan untuk penjelasan hari ini yaitu kita harus cegah, obati, dan lawan diabetes. Jadi kita harus waspada mulai dari sekarang untuk melawan diabetes mellitus itu sendiri. Jadi kita harus menjaga pola makan, kemudian rajin beraktivitas seperti berolahraga. Kemudian bila mengalami beberapa gejala diabetes mellitus, segera kita periksa ke pelayan kesehatan atau dokter. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Waalaikumsalam.